Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iwan Mani Pragendra Wardana, NIM 19055311156. Kali ini saya akan memberikan presentasi dari materi sebelumnya. Langsung saja kita mulai dengan materi electron beam welding. Jadi, electron beam welding itu adalah proses penghilangan material termal yang merupakan berkas elektron berkecepatan tinggi yang berfokus untuk melakukan pengeboran dan pemotongan kecepatan tinggi. Jadi tindakan pemanasan material dicapai ketika elektron berkecepatan tinggi ini menabrak benda kerja. Setelah tumbukan, affinity elektron diubah menjadi panas yang diperlukan untuk peleburan dan penguapan bahan apapun. Jadi pada gambar di sini merupakan proses dari electron beam welding. Jadi cahaya berkecepatan tinggi tersinar laser berkecepatan tinggi akan dialirkan menuju anoda. Nah, dalam anoda ini akan dialiri ke lensa. Jadi lensa di sini itu berguna untuk memfokuskan cahaya agar kerapatan cahaya menjadi lebih rapat sehingga dapat membuat benda kerja menjadi meleleh. Jadi di dalam ruangan ini benda kerja, dan ruangan ini merupakan ruangan hampa udara atau vacuum chamber. Jadi electron beam welding ini hanya dapat bekerja pada ruangan kedap udara. Kemudian ini merupakan proses dari electron beam welding. Jadi elektron benda bekerja akan dimasukkan ke dalam ruangan kedap udara atau vacuum chamber. Jadi udara akan disedot, dikeluarkan. Kemudian ini merupakan alat dari alatnya. Ini merupakan katode, ini merupakan anode. Nah, setelah itu elektron yang bersifat korosif akan ditembakkan. Kemudian di lensa ini akan difokuskan. Di sini itu merupakan kontrol dari elektron yang sudah difokuskan. Nah, setelah itu elektron beam ini akan melakukan proses pengelasan. Seperti itu video singkat dari proses electron beam welding. Kemudian selanjutnya ada laser beam welding. Jadi laser beam welding ini merupakan proses pengelasan di mana penggabungan dimulai dari energi yang terkonsentrasi tinggi. Sorotan cahaya sederhana difokuskan pada sambungan benda kerja menggunakan sinar laser daya tinggi sebagai sumber panas. Berkas dapat langsung berbentuk berfokus terdapat pada benda kerja. Akibatnya proses ini sangat cocok terutama untuk pengelasan sambung dalam dan sempit. Tipe logam dan paduan yang gas antara lain aluminium, titanium, logam besi, tembaga, superalloy, dan logam refraktori. Kecepatan pengelasan bersekitar 2,5 meter per menit hingga 80 meter per menit untuk logam tipis. Nah, jadi proses pencairan material yang dihasilkan dari laser beam welding ini merupakan laser gas. Laser gas ini merupakan sebagai pembangkit laser yang akan disalurkan menuju laser head. Kemudian difokuskan pada lensa, pentulkan dan akan difokuskan pada lensa. Nah, sinar laser yang tidak dipantulkan akan diserap sehingga memanaskan permukaan spesimen. Pada panas yang cukup, benda kerja akan mulai meleleh dan menguap. Tergantung pada rapat daya dan waktu interaksi. Salah satu penyerapan panas kondisi ke salah satu pencairan dan kemudian penguapan. Next. Ini merupakan proses dari laser beam welding. Ini merupakan salah satu contoh pengelasan dari laser beam welding. Jadi bedanya dengan elektron, jadi laser beam welding ini dapat digunakan di
ruangan tanpa kedap udara. Jadi seperti ini. Yang benda tersebut akan terlas secara sempurna dengan cepat. Kemudian ada pemotongan. Jadi pemotongan itu ada 3 jenis, yaitu ada oxyfuel gas cutting, plasma arc cutting, dan berkas elektron dan laser. Jadi oxyfuel gas cutting mirip dengan pengelasan oxyfuel, tetapi sekarang furnace digunakan untuk menghasilkan area kecil dari sebuah plat logam. Ketebalan maksimum yang dapat dipotong oleh oxyfuel gas cutting ini pada gas yang digunakan. Dengan gas asetilin ketebalan maksimum sekitar 300 mm, dengan gas hidrogen sekitar 6000 mm. Plasma arc cutting. Jadi plasma arc cutting ini penghilangan suhu tinggi ini digunakan untuk memotong cepat logam non-ferrous dan plat stainless steel. Produktivitas pemotongan dari proses ini adalah lebih tinggi dari metode oxyfuel gas, menghasilkan permukaan akhir yang baik. Yang ketiga ada berkas elektron dan laser. Jadi berkas elektron dan laser ini juga selain dapat digunakan untuk pengelasan, ini juga dapat digunakan untuk pemotongan. Jadi pemotongannya sangat akurat dengan memotong berbagai logam. Kemudian materi selanjutnya ada sambung las kualitas dan pengetesannya. Jadi sambungan las itu ada 3 zona yang berbeda dapat diberikan dalam sambungan las, yaitu logam dasar, head effect zone, dan logam las. Jadi ini logam dasar, ini merupakan daerah heat effect zone, jadi daerah yang terkena panas. Kemudian ini logam las, jadi di sini terkena efek dari zona heat ini. Kemudian kualitas las. Jadi kualitas las berhubungan dengan kecacatan yang dapat mengakibatkan minimnya tingkat kualitas pengelasan. Maka dari itu perlu kita mengetahui kecacatan dan solusi dari kecacatan ini. Yang pertama ada porositas lasan yang disebabkan oleh gas yang terjebak pada dalam lasan selama pembukaan, reaksi kimia selama pengelasan, terkontaminasinya hasil pengelasan. Jadi dalam pengelasan dapat dikurangi dengan praktek-praktek berikut: pemilihan elektroda yang tepat, pembersihan dan pencegahan terhadap kontaminasi masukkan zona lasan, mengurangi kecepatan pengelasan untuk memberikan waktu hilangnya gas. Jadi ini merupakan contoh gambar dari porositas. Kemudian ada inklusilas. Jadi inklusilas ini terjadi karena daerah terjebak pada daerah lasan. Jika gas pelindung tidak efektif selama pengelasan, kondisi dari lingkungan juga dapat berkontribusi untuk inklusi. Nah, inklusi dapat dicegah dengan praktek berikut: membersihkan permukaan manik las sebelum lapisan berikutnya dengan sikat kawat, menyediakan cukup gas pelindung, mendesain ulang sambungan untuk membuat ruangan yang cukup untuk dapat tergenang logam las cair. Contohnya dapat dilihat pada foto di bawah ini. Kemudian ada incomplete fusion dan penerasan, yaitu tidak sempurnanya pengisian dan menghasilkan magnet gas di lab. Jadi tidak sempurnanya pengisian tersebut menimbulkan cacat-cacat. Ya, yang pertama itu incomplete fusion fuel welding. Ada 3 jenis. Kemudian ada pengelasan yang baik dapat diperoleh dengan menggunakan praktek-praktek berikut: meningkatkan suhu logam dasar, membersihkan area pengelasan sebelum pengelasan, modifikasi desain sambungan dan pengubahan jenis elektroda digunakan, menyediakan cukup gas pelindung. Nah, ini profil las. Profil las itu ada 2. Underfilling adalah ketika daerah lasan tidak diisi dengan jumlah tepat logam pengisi lasan. Kemudian ada undercutting adalah hasil pencairan yang jauh dari logam dasar, tidak tepat pada daerah sambungan akibat alur dan bentuk akhirnya tertakik. Kemudian ada testing of welding.
Jadi dalam pengujian LAS itu ada uji tegang, ada tes tikung dan uji ketangguhan. Jadi ini merupakan bagian dari yang ini spesimen untuk pengujian geser tegang longitudinal. Kemudian ada yang terakhir itu adalah joint desain pengelasan. Jadi joint desain pengelasan di mana ini merupakan gambar dari masing-masing desain dari gabungan untuk pengelasan, di mana gambar seperti ini merupakan gambar yang sangat baik atau contoh gambar-gambar agar pengelasan dapat menempel dengan baik. Demikian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Om Santi 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 Om.